bisnis air bersih. Air bersih, air ini adalah sebetulnya sumber kehidupan manusia. Tapi sebetulnya bukan saja manusia, tapi sumber kehidupan seluruh makhluk. Ini adalah ini adalah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya banyak keterampilan, tetapi juga adalah harus punya hati. Karena menurut saya, sebaik-baik pekerjaan adalah bekerja dengan hati. Apa yang membuat Bung Rino harus ingin menjadi anggota direksi lagi? Apa alasan sebetulnya, Bang? Jadi saya punya pengalaman spiritual sebetulnya. Jadi kalau bicara masalah dunia, mungkin saya cukuplah pengalaman saya, walaupun saya muda, saya cukuplah merasakan gitu. Saya pernah kerja di perusahaan swasta multinasional, saya pernah berusaha sendiri, dan sekarang saya ngegerakin pekerjaan di perusahaan government. Itu beda rasanya tuh. Jadi kalau government tuh ibaratnya kita bekerja seperti kata Abang tadi, antara surga dan neraka tuh bersamaan jalannya. Salah-salah ngelola, kita masuk neraka nih. Tapi kalau kita benar ngelolanya, insya Allah surga nih. Nah, apalagi tadi masalah air minum ini, saya punya pengalaman spiritual yang benar mencamuk dalam hati saya. Jadi awal-awal tahun dulu tuh saya pernah kebetulan dapat peluang untuk naik haji Mekah. Itu mau sholat subuh, air mati. Saya kebayang tuh yang selama ini yang teriak-teriak air mati nggak bisa sholat, Itu terasa. Di Mekah. Saya di Mekah. Jadi terasa tuh lagi semangatnya mau mulai ibadah, tiba-tiba walaupun saya nggak punya curiga apa-apa, tapi saya ngerasakan perasaannya. Dari situ saya banyak pengalaman lah. Ternyata benar kalau urusan dengan masalah public service ini nggak cuma ngelibatin masalah logika, tapi ada hati yang di sana. Sekarang itu menjabat sebagai manajer NRW dan transmisi distribusi. NRW dan transmisi distribusi ini tugasnya yaitu di dalamnya salah satunya itu kalau yang tidak dapat air itu menjadi tanggung jawab saya, Pak. Nah, kenapa saya ingin menjadi direktur? Itu kita manage-nya itu bisa secara general di direktorat, Pak. Kalau kita manajer itu memanage-nya itu hanya di satu direktorat, Pak. Nah, kenapa pengen loncat menjadi direksi? Tentunya itu satu tujuan ingin mempersatukan. Sekarang misalnya kita tahu ada kekurangan-kekurangan di direktorat ini itu seperti apa. Saya berkeinginan itu bisa, Pak, memanage seluruh direktorat-direktorat yang ada di bawah direktorat teknik. Ya. Terkait dengan kenapa saya ingin mencalonkan diri sebagai direksi, kalau saya sendiri, saya berawal karir dimulai dari PDAM ini, Pak. Dari setelah lulus kuliah, saya fresh graduate langsung masuk ke... Ada berapa tahun di PDAM sudah? Saya sudah 17 tahun, Pak. 17 tahun, oke. Ya, saya memulai karir di bawah dari bagian produksi pada saat itu. Saat ini saya terpanggil, Pak, untuk mengabdikan diri sebagai direksi. Loncatan, ya saat ini saya sudah menduduki jabatan manajer, Pak, manajer perlengkapan, di mana saya mengelola pengadaan di Perumda Tirta Pakuan ini. Kebetulan saya sebagai kepala WLP juga. Kalau saya melihat Perumda Tirta Pakuan ini sudah menjadi PDAM yang terbaik di Indonesia, Pak. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan lah apa yang sudah diberikan oleh manajemen-manajemen terdahulu, agar lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih terdepan lagi, baik dari sisi pendapatan, transformasi digital dan sebagainya, Pak, teknologi dan sebagainya. Saya ingin mengembangkan ini agar lebih baik lagi, lebih maju lagi. PDAM terbaik di Indonesia. Yang terbaik itu ya, menurut saya tidak hanya jumlah traffic, tidak hanya jumlah orang yang dilayani, tapi menurut saya juga adalah kualitas teknik, kualitas pelayanan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Yusuf, Pak. Ardan Yusuf. Ya. Saya masuk PDAM dari tahun 2002. Saya lebih
berada di bidang teknik, di bidang perencanaan. Ya. Awal masuk tahun 2002 masuk ke di staf sebagai staf perencanaan teknik. Tentunya apa yang ditanyakan Pak Hajrin tadi terkait kualitas ke depan yang harus dijaga, ya tentunya ini menjadi satu tugas berat saya apabila saya ditunjuk atau dipercaya menjadi direksi PDAM. Lakukan tentunya ini menjadi menjaga kualitas itu dengan era transformasi sekarang ini, revolusi industri, ada beberapa yang kita dapat lakukan, Pak, menjaga kualitas dengan cara online dan real time. Nah, itu yang akan saya bawa ke depan untuk menjaga kualitas, menginformasikan secara real time apa kualitas air baku pada saat ini. Oke, apa menariknya jadi anggota direksi PDAM? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Budi Purnama, Pak. Saya bekerja di PDAM sudah 20 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai manajer sumber daya manusia. Saya lebih banyak berkecimpung di SDM, hubungan di internal PDAM. Tapi pernah juga sebagai menjabat di hubungan pelayanan pelanggan. Ya. Nah, setidaknya saya tahu di perusahaan mengelola di dalam dengan mengelola di luar. Cuman saya saat ini daftar menjadi calon direksi karena ingin ada perubahan-perubahan yang menurut saya ada yang belum gitu, ada yang masih belum dikelola dengan dicapai. Sebetulnya sudah cukup baik pengelolaan saat ini. Tapi ada yang masih belum menurut saya, terutama dalam bidang IT. Saya ingin adanya perubahan-perubahan dari sistem informasi di PDAM dan khususnya memang nanti untuk meningkatkan pelayanan juga ke masyarakat. Karena PDAM terbaik, maka direksi yang akan datang ini juga adalah orang-orang terbaik. Apa yang kira-kira Ade Saban bisa mengatakan? Harapan apa yang harus dititipkan kepada direksi yang akan datang ini nanti? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Radar Bogor yang telah membuat acara seperti ini dan keterbukaan, dan mungkin kalau lihat calon udah ada, ini saya pun sebagai direksi ini yang terakhir mungkin berhadapan dengan ini. Pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih terhadap Radar dan masyarakat semua Kota Bogor, khususnya pelanggan yang telah mempercayakan saya sebagai direktur teknik, dan mudah-mudahan kemarin kekurangan-kekurangan saya sebagai direksi itu lepas atau hanya karena kelemahan saya sebagai manusia. PDAM yang terbaik, tapi selama kita hidup tidak ada namanya pencapaian terbaik. Kita harus tetap tidak puas terhadap apa yang sudah dicapai, sehingga kita akan berusaha untuk memperbaiki. Nah, saya melihat dan saya percaya bahwa calon-calon ini insya Allah bisa minimal mempertahankan apa yang udah kita tanamkan, yang udah kita toreh, dan harapannya pastilah bahwa apa yang kurang ini bisa mereka tingkatkan, perbaiki. Karena kalau bicara dari aspek teknis, tadi bicara dengan Pak Hajrin bahwa sebenarnya kita nih harus nggak boleh alergi terhadap kritikan, kita nggak boleh nggak boleh bosen dengan masukan, sehingga bagusnya tuh ada dinamika yang bagus di perusahaan. Nah, kalau dari aspek, terima kasih Pak. Kalau memang dijawab itu memang saya kalau sesuai dengan pendaftaran tidak disebutkan memang sebagai direksi apa. Sudah lupakan pendaftaran itu. Nanti kasih tahu Kang Bima Wali Kota. Ini saya bertanya tidak ada kaitannya dengan pendaftaran mau jadi direksi apa. Iya Pak, kalau sebagai itu ya sebagai direktur umum Pak. Sesuai sebagai direktur umum. Bidang saya saat ini, saya ada di perlengkapan, di pengadaan, saya di bawah direktorat umum Pak. Latar belakang saya itu di teknik, Pak. Teknik. Jadi kalau diarahkan itu berarti saya menjadi direktur teknik, Pak. Apa alasannya apa Anda?
begitu ekspektasi masyarakat yang luar biasa besar. Sebentar saya akan saya tanyakan di sini, akan saya sampaikan banyak sekali pertanyaan netizen ke Anda karena kita live. Ini PDM meskipun sekarang sudah menjadi PDM terbaik. Ya, makasih Pak. Jadi kebetulan saya terlibat dalam penyusunan rencana strategis untuk 25 tahun ke depan. Termasuk di dalamnya kita visi kita 25 tahun ke depan tuh mau jadi apa sih PDM ini atau Perumda Tirta Pakuan ini, apa sih kebutuhannya. Lalu saya terlibat juga di dalam survei kepuasan pelanggan di sana. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pelanggan? Ya, pelanggan itu cuma minta 3 Pak, 4 lah sekarang, bahwa airnya itu tetap ngocor, jumlahnya nggak kurang, terus ngalirnya secara kualitas bagus, harganya nggak mahal-mahal banget. Nah, 4 itu yang kita harus sebagai tantangan utamanya ke depan. Kalau ditanya mau jadi apa, di awal melamar saya mau jadi direktur utama Pak. Jadi harus ada orang yang Sudah ada direktur utama. Akan repot ke kita ke depannya. Tadi ada ada visi tentang pengembangan teknologi, ada visi tentang perbaikan pengaliran. Itu bagian dari untuk memenuhi keinginan pelanggan. Nah, baru kali ini kita Siapa yang paling berat emang itu? Siapa yang paling Oke.